Ya. Satu ayat lagi. Wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in Coba sekarang kalau yuridka diwasolkan, diulang dari fala. Coba fala tidak berhenti di wawu. fala kashifa lahu illa huwa wa in yuridka Jangan dimasukkan illa huwa wa. Ya, coba. baik. Fala kasifa laku illa huwa wa in yuridka bi khairin fala radda li fadli yusibu bihi man yasha'u min ibadi wa huwal ghafurur rahim. Cukup. Teman-teman semua, silakan dibuka Al-Qur'annya halaman 221. 221 Surah Yunus. Surah Yunus ayat 107. Silakan diuraikan hukum tajwid ini. Apa perbedaan fala radda li fadli dan yusibu bihi man yasha? Kedua-duanya mempunyai tanda alis, tanda bendera yang dicetak dengan cetakan tebal. Ya, silakan. Lupa Ustaz, maaf. Gimana? Roda. Apa ini? Mat. Fala radda, itu hukum tajwidnya apa? Kepala roda. Mat. Waduh. Lupa Ustaz, blank nih Ustaz. Maaf. Ada mad tabi'i. Ro itu berharokat fathah, di depannya ada alif, ya mad tabi'i. Kemudian berjumpalah dengan huruf yang bertasydid. Kemudian kalau yang satu lagi, ya ada mad tabi'i. Shin. Harokatnya fathah, ada alif di depannya. Bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Nah, Lupa. Ingat saya. Pak Koldepren, silakan Ya. dibantu Pak Sahro ini. Oh, itu maksudnya. Fala radda itu Ustaz maksudnya. Ya. Mat lazim musaqqal ilmi. Kenapa disebut musaqqal? Karena apa? Dibaca berat karena mat tabi'i bertemu dengan tasdid. Nah, bertemu dengan huruf yang bertasydid. Ya, mana huruf yang bertasydidnya itu dal. Ya. Kalau bertemu dengan sukun asli, nanti beda lagi. Nah, seperti yang kemarin kita bahas di ayat 51 sama 91. Nah, ini dengan huruf bertasydid. Makanya disebut dengan mad lawim, ya. Saqqal kilmi, ya. Dibaca panjang berapa harokat ini, Pak Sahro ini? 3 alif atau 6 harokat. 6 harokat, ya. Terus perbedaannya dengan
Yusibu bihi may yasha apa? Kalau Sama-sama mat tabi'i. kalau itu yang mayasya itu mat wajib karena apa matobi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata atau satu kalimat. Jadi sama-sama mat tabi'i. Cuman yang satu bertemu dengan huruf yang bertasydid, kalau ini bertemu dengan huruf hamzah Ya dalam satu kalimat atau satu. namanya mad wajib muttasil. Ya bagus. Terima kasih. Terima kasih Pak Bahri. Lanjutkan sekarang Pak Ustaz. AA Sujud dari Malang. Ustaz. Sekarang Sekarang 108, 108. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم Ini sama nih dengan PR yang kemarin ya. Ya baca dulu. Coba sekarang berhenti dulu di mim. Gimana caranya? Persis ini soalnya. ربكم Ustaz. Ya berhenti di huruf mim. Qad ja'akum. Coba. قل يا أيها الناس قد جاءكم Nah, baca kalimat berikutnya. قل يا Maksudnya enggak lagi, tapi dilanjutkan dengan kaidah hamzah wasal. Qul ya ayyuhan nasu qad ja'akum al-haqqu mir rabbikum. Coba. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم Oh, nggak boleh gitu. Kalau kalau berhenti baru boleh. Berhenti dengan cara menarik nafas. Kalau wasol ya dengan pada ja'akumul mimnya itu dikasih harokat dhammah. Berhenti dulu, berhenti. Pada ja'akum. Nah, gitu. Tarik nafas baru dilanjutkan dengan bacaan berikutnya. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. Perbaiki pengucapan huruf kha-nya lebih tebal. Wa huwa kha, khai, khai, khai. Coba. وهو خير الحاكمين. Iya. Coba kita bandingkan dengan yang tadi di surah Al-Anfal ayat 60. Tetap Pak Suhud sujud yang baca ya. Al-Anfal ayat 60. Persis sepertinya soalnya. Iya, cuman beda di ini aja di Yamat ya.
Halaman 184. Sekarang coba baca Pak. Sujud. 184. Ya. Baris ketiga paling bawah. Surat Al-A'raf, Ustaz. Al-Anfal. Al-Anfal. Surah yang ke-8. Apaan, Ustaz? Halaman berapa tadi, Ustaz? Halaman 184. Pak Eka udah ketemu Pak Eka? Sudah Pak Ustadz. Nah, coba dibaca baris ketiga paling bawah. La ta'lamunahum. Berhenti ya. Coba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تعلمونهم Kemudian baca berikutnya. الله يعلمهم. Nah, sekarang diulang dari la ta'lamunahum disambungkan ke kalimat berikutnya. Ayo, gimana? لا تعلمونهم الله يعلمهم. Itu sama kayak tadi. Ini disambungkan. Nah, coba Pak Sujud. Kalau disambungkan, coba baca dulu. La La ta'lamunahum Allahu ya'lamu. Nah, dikasih harokat dhammah Pak Eka ya. Jadi la ta'lamunahumullah. Persis kayak gini. Nah, kembali lagi ke ayat 108 surah ini tadi Yunus tadi. Persis. Jadi ada hamzah wasol. Kalau tadi di situ Allah, di sini al-haqqu ya, sama dengan lam alif ya. Qad ja'akumul haqq. Nah, dikasih harokat dhamma. Kalau kita berhentikan qad ja'akum ya boleh. Al-haqqu mir rabbikum. Baik. Sekarang Pak Eka, giliran Pak Eka sekarang. Ayat 109. Dibaca kembali ayat 109. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. Ya, yuha. Tadi bedanya dengan yang di atas apa? Kalau ini dicetak lebih tipis ya. Berarti ada mat tabi'i bertemu dengan hamzah tapi di beda kata. Nah, makanya disebut dengan mad jaiz munfasil. Sekarang diulang dari wa huwa khairul hakimin disambungkan ke basmalah sampai dengan alif lam ra. Coba. وهو خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم. Nah, itu yang tidak boleh, tidak boleh berhenti di mim. Harus sampai dengan alif lam ra minimal. Ayo dibaca. وهو خير
الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را. Ya, diulang dari basmalah. Basmalah disambungkan ke alif lam ra. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را. Good. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. Diulang dari milladun hakimin khabir. Kha ya. من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. Nggak usah buru-buru, diulang kembali. Bunyi nunnya belum dapat tadi. Ya, hasanan ila ya. Harus jelas ya. Diulang dari yumatti'kum mata'an hasanan ila ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف ada nun bertasydid. Fa inni وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ikhfanya kurang sempurna. Diulang kembali dari wahwa ala. وهو على كل شيء قدير. Satu ayat lagi. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم Jangan dipantulkan huruf ghain. Yastawu. ألا حين يستغشون Itu ثيابهم shin itu. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. Ya, innahu alimun bidatis sudur. Ya, hukum-hukum tajwidnya apa yang diketahui di sini? Eka? Yang ayat ini Dari kalimat innahu saja, innahu alimun bidatis sudur, ada yang dipahami? idgham bi gunati inna. Ya, lanjut. Ada
Hunya, tahu hunya? Ya, ya ini apa ini? Iklab Yang mana yang iklab? yang ini apa itu? Ini loh. Oh iya, Doma iya ketemu betul. ba itu ya. Terus kalau za, Yang sudah ini mat mat apa? mat mat biasa mat wajib. Ya, mat tobi'i, mat asli ya. Terus, nah ini nanti pelajaran kita as-sudur. Ini termasuk alif lam samsiah apa qamariyah ya. Kalau sudur, du, ada mat tobi'i kemudian bertemu dengan huruf yang disukunkan jadi mat apa? Mat arilis sukun. Iya, mat arif disukun. Baik, terima kasih Pak Eka sudah bergabung. Sibuk terus ini ya, Ya Pak, biasanya kalau kerja. kerja ya. Baik, selanjutnya Pak Dr. Andes Sahroini, kemudian Pak Abdul Akhir dan Pak Darman Syah, kemudian Pak Suwardi Aus dan Pak Ari. Kemudian ada presentasi. Saya mau sapa dulu Pak Ari. Gimana Pak Ari? Sudah bisa dipresentasikan nanti sebentar lagi? Ya Ustaz, insya Allah. Nah, bagus. Sharing-sharing ilmu, insya Allah menjadi jariah. Silakan Pak Haji Sahro ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Diulang. Diulang kembali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. Minda itu hukum tajwidnya apa? Dabah. Apa? Kalau min da ihfa. Dabah mat lazim musakal ilmi atau musakal. Ya, berarti kurang tadi 3 harokatnya kurang. Terus agak dinabarkan. Min dabbah ya. Diulang kembali. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Kullun fi kitabim mubin. Wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin. Wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Amala ya, jangan tak ada kesan ada tambahan amala ya direm. Itu amala itu hukum tajwidnya apa? Matiwat. Matiwat ya. Diulang kembali.
Coba alal jangan dari situ, coba dari fi sittati ayyami. fi sittati ayyamin wa kana arshuhu 'alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت Bagus. Hukum tajwidnya apa ini? Maut. mat lain. Ya, matlin. Bagus. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا Diulang dari layakulan, nunnya bertasydid. ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين Satu ayat lagi. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون Masya Allah. Coba diuraikan hukum tajwidnya dari wahaqa bihim. وحاق ha matobi'i bihim ma idhom mimi ka ma kanu matobi'i bihi ya mat silah qasiroh yastahzi'un mat arid lisukun. Masya Allah. Ya, idgham mimi karena kebetulan mim dengan mim ya. Kalau misalnya yang seperti kemarin ha dengan ha ya, berarti idgham mithlain yang semisal ya. Ini kan juga ini bisa juga mislain atau mutamasilan juga bisa. Nah, gitu ya. Bagus. Sekarang Pak Abdul Akhir ayat 9 sampai dengan ayat 12. Silakan Pak Abdul Akhir. Kemudian A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walain adzaqnal insana minna rahmatan thumma naza'naha min min. Coba pakai gerakan mulut. Min ya. Walain adzaqnal insana minna rahmatan thumma naza'naha min innahu laya'usun kafur. Walain adzaqnahu na'ma ba'da dharra amassathu la yaqulanna dhahabas sayyi'atu anni innahu la farihun fakhur.
illalladzina sabaru wa amilus solihati ulaika lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Ya, satu ayat lagi. La'allaka tarikum ba'da ma Jangan yuha jangan ba'da, ba'da. wala'allaka tarikum ba'da ma yuha ilaika wa ikun bihi sadaruka ayyakulu laula unzila alaihi kanzun au jaa ma'ahu malak innama anta nadhir wallahu ala kulli syai'in wakil. Coba tidak berhenti di ro. Coba supaya hukum tajwidnya nanti lebih banyak. Coba. Nama dari mulai inama ya Ustaz. Ya, dari indama. Innama anta nadhiru wallahu ala kulli syai'in wakil. Silahkan uraikan hukum-hukum tajwidnya dari innama. Guna non berstasid. Innama anta mad jaiz karena dibaca 4 harokat. Kenapa disebut mad jaiz? Beda kalimat. Karena ada mad tabi'i berjumpa huruf hamzah di beda kalimat. Ya, kemudian Al ifa non mati dengan tak. Adiru yanu idom bihuna karena tanwin bertemu dengan wawu. Wallahu ala Allah sama tobi'i 2 harakat. kalau wallahu lamnya dibaca tebal dibaca tipis. Kalau saat Hah? tetap Hmm. kuli syai'in sama dengan tanwin bertemu dengan wawu. Ya, putus-putus di akhirnya diputus-putus sama dengan nama antum akhir. Iya. Baik, terima kasih Pak Abdul Akhir. Sekarang Pak Darman Syah. Ya. Halaman berikutnya. Iya, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يقولون افتراه قل فأتوا بأشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. Coba diulang. من كان يريد. Coba diulang. Coba tidak berhenti di hu. Coba wawunya dihidupkan. Oh iya Ustaz.
وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون Satu ayat lagi. Ya Ustaz. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله Kurang كتاب pantul. Kurang pantul banyak. Coba ulang kembali. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. Ya, cukup. Tadi kita sudah banyak membahas tentang mad-iwad ya, ma'rufa ya, hasana ya. Nah, di sini kenapa tidak dibaca seperti mad-iwad? Wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmata. Kenapa tidak dibaca seperti itu? Karena setelah tanwin tidak ada alif, setelah fathatin. Yang hampir semua Jadi dimatikan. Kalau itu hampir semuanya tadi tidak ada alifnya ya. Misalnya, kenapa kira-kira dibaca seperti itu? Tidak dibaca. Ya, misalnya di sini di baris terakhir aywaja ya, mad-iwad. Nah, kalau yang huruf ta ini rahmata, boleh nggak dibaca seperti itu? Nggak boleh, Ustaz. Nggak boleh. Ya, alasannya apa? Karena tidak ada alifnya itu nggak masuk akal. Karena hamzah itu rata-rata nggak pernah diikuti oleh alif. Ya. Alasan yang tepatnya apa kira-kira? Karena tak marbuto jika diwakafkan berubah menjadi hak. Nah, betul ya. Atau semua huruf ketika diberhentikan di fathah tain itu dibaca mad-iwad kecuali huruf ta marbutah, seperti itu ya. Dibandingkan dengan ayat 1 surah An-Nisa ya. Ya, wanisa'a ya, itu hanya fathah tain biasa, nggak ada alif di depannya, wanisa'a. Tapi tetap dibaca panjang 2 harokat karena itu huruf hamzah yang bertanwin, seperti itu ya. Baik, terima kasih teman-teman semua. Sekarang kita lanjut dulu ke presentasi ya, sebelum masuk kembali ke tilawah. Pak Ari, gimana? Mau share screen apa bagaimana? Silahkan. Kalau mau
share screen. Saya kasih linknya ini ya. Ya, Ustadz. Nah, silahkan. Kita sama-sama menyimak ini ya. Ketika menguraikan hukum-hukum tajwid, teman-teman masih ragu kapan disebut dengan alif lam samsiah, kapan disebut dengan alif lam qamariyah. Pak Bahri monitor, Pak Suardi Aus, Pak Haji Ron Bagus. Silakan. Monitor Ustadz. Tapi ini Monitor. mau berangkat juga nih. Tapi monitor terus insya Allah. Di jalan pun akan monitor. Iya. Mohon izin Ustadz, pamit duluan nih. Oh ya, boleh. Nah ini dia nih, ayo kita lihat ya. Baik. Udah mulai ya, Ustadz? Tafadhol. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, teman-teman, saya izin sharing ya terkait hukum bacaan Al-Samsiyah dan Al-Qamariyah ya. Ini saya dapat dari internet juga ya, PPT-nya saya nggak buat sendiri. Kita lihat menu-menunya ya. Nah, kita tujuan kita belajar Asamsia ya, ya kita nanti akan menjelaskan gimana bacaan Asamsia dan Al-Qamariyah. Kemudian gimana sih cara membedakan Asamsia dan Al-Qamariyah. Kemudian kita menerapkan bacaan Asamsia dan Al-Qamariyah dalam surat-surat Al-Quran dengan benar ya. Di sini juga boleh ada evaluasinya ya Ustadz, kita nanti coba. Boleh dong, boleh. Baik, kita ke materi ya. Baik, di sini hukum bacaan lam ta'rib ya, istilahnya lam ta'rib tuh ada dua ya. Satu Al-Qamariyah, yang kedua Asamsiyah ya. Kita yang pertama dulu Al-Qamariyah ya. Di sini kita klik Al-Qamariyah. Hukum bacaan Al-Qamariyah, kita tahu ya, Al-Qamariyah itu artinya bulan ya. Bulan itu jelas ya. Jadi pengertian, jadi pembacaannya nanti dibaca jelas atau biasa juga disebut dengan idhar qamariyah ya. Jadi al-qamariyah itu jika huruf alif lam bertemu dengan huruf al-qamariyah ya. Huruf qamariyah itu, al-qamariyah itu ada 14 ya. 14 yaitu di sini ya, alif, biasa hamzah ya, kita di alif, alif, ba, ya alif qamariyah tuh di istilahnya kita kalau misalkan mau menghafal mudahnya, huruf al-qamariyah yang mudah dihafal ya dalam kalimat abgi hajjaka wa khob aqimah. Jadi ada 14 ya. Kalau kita urai, jadi huruf alif, ba, rin, ha, jim, ka, waw, kha, fa, ain, khob, ya, mim, dan ha ya. Itu huruf al-qamariyah ya. Tadi udah disebutkan bahwa cara membacanya jelas ya. Kita lihat contohnya dulu ya. Kita lihat contohnya. Nah, di sini ada contoh per huruf ya. Kita kalau kita lihat di sini hamzah ya. Hamzah pada kalimat fil ardi. Jadi
alif lamnya di sini dibaca ya, dibaca jelas. Seperti itu ya maksudnya Qomariyah dibaca jelasnya, alif lamnya dibaca seperti itu ya. Kemudian untuk huruf ba-nya Al-Bariyah. Saya menjelaskan aja ya Ustadz atau mau satu-satu Ustadz? Oh, dijelaskan dulu, nanti baru tanya Oh, jawab, baru siap. kita praktekkan ya. Kemudian gin ya, al-ghafuru. Kemudian ha wal habbu. Jadi alif lamnya dibaca jelas ya, seperti itu ya. Mungkin singkat aja ya. Kita langsung aja ke hukum yang kedua yaitu asamsiyah ya. Tapi untuk huruf-huruf al-qomariyahnya mudah dihafal ya teman-teman, bahwa al-qomariyah tuh mudah dihafalnya ya dalam kalimat abgi hajjaka wa khob aqimah. Jadi ada 14 ya. Ya kalau kita satu-satu misalkan nggak hafal, kita ngapalin kalimat itu saja ya untuk menghafal untuk hafalnya ya. Tapi sebenarnya nggak harus dihafal juga, mungkin bisa ya, karena al-qomariyah itu lamnya mempunyai sukun ya, itu dinamakan al-qomariyah ya. Sedangkan kita lihat kalau yang asamsiyah ya, kita bandingkan. Nah, kalau pengertian hukum bacaan asamsiyah, kita tahu samsiyah itu artinya matahari ya. Jadi asamsiyah itu alif lam yang dirangkai dengan kata benda atau isim ya, yang diawali dengan salah satu dari huruf-huruf samsiyah ya. Jadi huruf samsiyah itu huruf hijaiyahnya selain al-qomariyah ya. Jadi kita tuh harus menghafal dulu yang qomariyah ya, kalau mau hafal yang samsiyah. Yaitu mudahnya ya. Sebenarnya ada juga ya sepengetahuan saya ada juga kalimat untuk menghafal asamsiyah ya. Asamsiyah itu berada pada kalimat tibsum masil rohman tapuz dibzanian dak suadon nijur sari panlil kirom, seperti itu ya. Itu kalau diuraikan ya ada huruf-huruf asamsiyah ya. Jadi cara membaca asamsiyah itu samar ya, mengidgomkan alnya atau lam sukunnya sehingga bacaan lam sukunnya hilang ya dan lebur ke dalam huruf syamsiyah yang mengikutinya. Karena membacanya dengan diidgomkan, maka hukum asamsiyah juga disebut idgom samsiyah ya. Kalau orang Arab menyebutnya idgom samsiyah, kalau al-qomariyah orang Arab menyebutnya idhar qomariyah. Kita lihat contohnya ya untuk asamsiyah. Nah, kalau asamsiyah, mohon maaf ya. Nah, kita lihat asamsiyah ya. Kalau dilihat asamsiyah tuh pada huruf al-samsiyahnya ada sidah atau tasdid ya. Jadi setelah alif lam menghadapi huruf syamsiyah, huruf syamsiyahnya bertasdid ya. Nah, itu jadi alif lamnya tidak dibaca ya. Seperti ini huruf to ya. Kita lihat cara pada kalimat wal tariqi. Jadi alif lamnya nggak dibaca ya. Kemudian pada sa as-sulusu, alif lamnya nggak dibaca ya teman-teman. Kemudian so, pada huruf so was-shadiqina. Kemudian pada huruf ro ar-rahmanu. Kemudian ta at-tawwabu. Kemudian pada huruf za az-zakatu.
Kemudian pada huruf za, adzikru. Kemudian pada huruf sa, wassamaa. Jadi semua alif lamnya nggak dibaca ya teman-teman. Mungkin itu saja ya ya pembahasan atau penjelasan dari saya. Mungkin ada tambahan dari Pak Ustadz Miftah atau mungkin mau coba evaluasinya Ustadz. Boleh evaluasi dulu, coba diklik. Boleh kita lihat evaluasinya ya, kita lihat. Nah, Cocok ini. Ayo teman-teman. tunggu Ustadz. Tunggu. Oh, cepat banget ya. Nggak bisa di stop ya. Oh, ininya berubah ya, huruf ininya apa? Nggak bisa di Tampilannya. stop. Nah, jadi begini aja Pak Ari. Nanti dipindahin saja soal evaluasi ini ke apa namanya PowerPoint yang lain, baru pekan depan kita ulangi kembali. Yang Oh iya, Ustadz, baik. baik. Teman-teman semua, kalau referensinya coba diklik Pak Ari. Referensinya. Ya. Baik. Kita pertama mengucapkan terima kasih kepada Pak Ari yang sudah mempersiapkan materi dengan baik. Yang kedua, setelah dari penyampaian dari Pak Ari tadi, mudah-mudahan target kita tadi itu bisa membedakan mana lam takrif ya, terutama yang qamariyah, qamar yang jelas maupun yang syamsiyah, yang gunnah, makanya disebut dengan gunnah syamsiyah. Dari penyampaian tadi, kira-kira ada yang mau didiskusikan, ada yang kurang jelas, kurang paham, silahkan. Feel free, silahkan. Karena Ustadz, Silakan Pak Haji Saro ini. saja untuk evaluasi menyampaikan huruf-huruf tadi seperti ini pada contoh itu ya sedikit saja menambahkan huruf-huruf itu kan ketika kita menyebutkan misalkan huruf bukan huruf sa tapi huruf sin, misalkan sod itu kan apa nanti supaya benar untuk mengucapkan. Betul ya Pak Arya. Jadi kalau ada huruf sin ya dibaca sin ya, kalau huruf sod ya dibaca sod ya. Bagus. Ya, kalau makasih. materinya sendiri gimana Pak Haji? Sudah bisa membedakan kira-kira? Sudah ya. Kemudian kalau kami biasanya membedakan itu kan kita baca saja huruf-huruf itu nanti bisa langsung kita bedakan. Misalkan alif itu kita baca al alif, al ba, kemudian kalau ta atta, asa, al jim, al kha, begitu selanjutnya nanti akan kalau kita sudah agak paham bisa mengerti bahwa ini adalah al qamariyah, kemudian al samsiyah. Gitu tambahan. Kalau misalnya lamnya tetap dibaca jelas, oh ini udah qamariyah seperti itu ya. Oh kalau ini gunnah, ini samsiyah seperti itu ya, bagus, boleh juga. Misalkan al alif, ya kan al alif itu kan otomatis itu adalah al qamariyah. Kalau al ba atta itu berarti samsiyah, asa itu kan samsiyah itu ya untuk apa menyampaikan biasanya itu yang kita alami. Berarti kalau al-fil lamnya jelas itu apa? Al-lam. Lam kan juga al-samsiyah. Al-lam. Kalau alfa juga fa juga samsiyah. Apa al-qamariyah. Ya, Masya Allah. Mengerti berarti ya.
Pak Eka, gimana Pak Eka? Insya Allah, Pak Ustaz. Coba diulangi. Ya, insya Allah Pak Ustaz. Itu mau tanya Pak Ustaz, yang biasanya kalau ketemu yang pertama alif nggak ada apa itu harokatnya itu menentukannya gimana Pak Ustaz? Kadang kan dibaca at atau it gitu seperti di Yasin itu kadang-kadang sering lupa kalau ketemu itu Pak Ustaz. Oh, itu babnya Hamzah Wasol ya. Ya, itu bedanya yang tadi tuh, bab Hamzah Wasol. Kalau ini kita masih berbicara tentang lam ta'rif tadi ya. Kalau yang tadi penjelasannya Pak Ari tadi, sudah bisa membedakan mana Samsiah, mana Komariah. Ya, insya Allah Pak Ustaz. Insyaallah. Syukran. Dari Pak Haji Ahmad Suhar. Ya Ustaz. Dari apa yang disampaikan oleh Pak Arif, insya Allah sudah bisa saya ikuti, walaupun mungkin belum sepenuhnya, karena apabila Al-Qamariyah ini harus dibaca jelas ketika alif lam ketemu dengan 14 huruf, yaitu diantaranya huruf alif, ba, jim, kha, po, pain, go, ho, pa, kof, kaf, mim, ha, dan ya. Sedangkan idgham qamariyah ini dibaca samar manakala bertemu dengan 14 huruf, di antara huruf ta, sa, dal, dal, ro, ya, sin, sin, sodot, do, do, lam, dan nun. Sehingga kalau contohnya kalau idgham qamariyah al-ahad, al-basir, al-jamil, Ya, nama-namanya. Ya, betul. Kemudian contoh yang idgham samsiah bisa at-tawwab. At-Tawwab, ya benar. At-tawwab, ya. As-salat, Ar-Rahman, itu diantaranya Pak Ustadz. Masya Allah ya. Jadi di nama-nama Allah yang baik sebenarnya kita bisa membedakan mana yang Komariah, mana yang Samsiah ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Sujud. Pak Sujud, gimana komentarnya? Ya Ustaz, alhamdulillah insya Allah mantap. Jazakumullah Pak Ari atas presentasinya, baru bagi saya. Baik, ya mudah-mudahan Pak Sujud nanti dimasukkan ke grup hataman bareng. Di situ ada Google Drive memuat perpustakaan. Pada perpustakaan itu banyak sekali materi-materi seperti ini, nanti kita masukkan ke perpustakaan hataman bareng. Jadi bisa diambil, bisa di-download kapanpun kita membutuhkan. Seperti itu. Baik Pak Ari, coba di stop share lagi Pak Ari. Alhamdulillah. Kita foto bersama dulu. Tadi yang ada pengurus ini. Gimana Pak Haji Bagus? Kadang muncul, kadang enggak ini. Kemana nih? Silakan. Ustaz. Ya, gimana? Alhamdulillah. Ya beberapa waktu kemarin sedikit flu gitu. Jadi suara hampir tidak keluar kemarin tuh. Ya, alhamdulillah sekarang udah agak lebih baik gitu. Alhamdulillah. Saya sedikit komentar dengan apa yang disampaikan Pak Ari. Bagus sekali presentasinya, dan cara bikin PowerPoint seperti itu benar-benar saya tuh nggak bisa bikin PowerPoint seperti itu. Bagus sekali itu tadi itu. Jadi bisa masuk ke masing-masing itu. Mesti banyak belajar nanti gitu, insya Allah. Ya.
Tapi alhamdulillah materi yang disampaikan bagus dan insya Allah bisa kita pahami semuanya lah. Makanya di pagi ini kita sama-sama belajar itu gunanya seperti itu. Insya Allah terus kita istiqomah di sana. Gitu Ustaz. Makasih. Terima kasih. Baik, Pak Haji Suardiaus, ada yang mau disampaikan? Belum dibuka mic-nya Pak Haji? Rasanya yang lain-lain itu sudah cukup lah Ustaz gitu. Kita hanya nyimak saja kan. Iya, Mas. Diterangkan sudah diterangkan kawan juga. Ya baik, kalau tidak ada, kita PR yang tadi Al-Anfal sudah dibahas. Sekarang yang Al-Isra, ya, Al-Isra. Terutama buat teman-teman yang masih menggunakan mushaf Indonesia ini. Ya. Kalau yang menggunakan mushaf Madinah, insya Allah nggak banyak kesulitan. Silakan Pak Haji Suardiaus, surah Al-Isra. Halaman Kemarin PR-nya halaman 283. Ayat yang ke-13. 283. Ya. Ya, (283) ayat ke Ayat ke-13, coba berhenti dulu ayat 13. berarti 283. Surah Al-Isra, surah yang ketiga, yang ke-17. Ayat ke-13. Ya, betul. Dimulai. Silakan. Wa kullu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansura Ayat 14 dibaca. Iqra kitabah kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Ya, sekarang ayat 13 disambungkan ke ayat 14. Dimulai dari wa nukhriju lahu, coba. Wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansuran iqra kitabak. Ulang kembali. Dari mana kita ulang, Ustaz? Nah, dari kitaban boleh? boleh. Kitaban yalqahu mansuran kitaban yalqahu mansuran iqra kitabak. Nah, jadi ada tanwinnya. Iya. Baik. Sekarang Eka. Gimana Eka? Coba baca lagi. Ayat 13 berhenti. Ayat 14 berhenti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi
ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Coba jangan berhenti di kaf. Iqra kitabaka kafa. Coba. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Sekarang disambungkan. Wa nukhriju lahu. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Sekarang Pak Haji Ahmad Suhar. Silakan. Ini Pak Haris yang di Bintan apa Pak Haris yang di Tebet ini? Pak Haris? Haris 1683. Yang di Bandung, Ustaz. Oh, yang di Bandung. Silakan dibuka halaman 283. 283. Setelah ini Pak Haris. Sekarang Pak Haji Ahmad Suhar dulu. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kula insanin anjamnahu ta'ira. Nahu, ya, nanya panjang. Insanin anjamnahu ta'ira. Alzamnahu dari sana. Alzamnahu. Wa kulla insanin aljamnahu ta'ira. Nanya panjang. Nahu. Na panjang. Wa kulla insanin aljamnahu ta'irahu fi unuqih. Fi unuqih. Lanjut. Wa nukhrij. Fi unuqih. Wa nuhriju lahu Pendek. Wa nukhriju lahu. Wa nuhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Iqra kitabaka kafa bi nafsikal yauma alaikal hasiba. Disambungkan. Jadi Wa nukhriju lahu. Wa nuhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyuran iqra kitabaka kafa bi nafsikal yauma alaika hasiba. Cukup. Sekarang Pak Haris. Pak Haris jangan terpengaruh kepada 3 pembaca yang tadi ya. Pak Haji Suardi Aus, Pak Eka, Pak Haji. Kalau ada cara yang baca yang lain ya silahkan. Coba dibaca ayat 13. Wa kullah. Wa kullah. A'udzu billahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulla insanin aljamnahu ta'irahu fi unuqih. Unuqih, tidak ada mat di situ. Fi unuqih. Nah, coba. Fi unuqih. Iya. Pendek ya, Tad? Nah, pendek. Iya, tidak boleh fi unuqih karena tidak ada ya sukun. Jadi fi unuqih. Nah, lanjut wa nukhriju lahu. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Bagus, lanjut. Ayat berikutnya. Iqra kita Kurang pantun. Iqra kitabak. Iqra kitabak
kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Ya, tugasnya ini PR pekan kemarin. Coba disambungkan ayat 13 ke ayat ke-14. Dimulai dari wa nukhriju lahu. Coba. Wanuh, yang mana bentar? Ayat 13. Oh. Wanuh rijulahu yaumal qiyamati kita bayyaqul mangsuro ikra kita bak Iya. gitu Jadi tak? ada dua versi. Versi Pak Aris, Mansur tetap dibaca mat iwat ya. Dan itu. Versi yang kedua tadi itu diizharkan mansuron iqa ya, ada bunyi nun ya, mansuron iqa kitabak. Nah, seru ini. Versinya Pak Sujud dulu dari Malang, gimana Pak Sujud? Langsung disambung. Ya boleh langsung disambung. Wa kulla insanin alhamnahu Putus-putus Pak Sujud, coba agak digeser posisinya barangkali. Oke, wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. Bansat. Ya, pelan-pelan aja. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Sekarang Pak Irawan Bagus. Coba Pak Irawan Bagus, semuanya disimak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Iqra kitabaka kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Disambung Ustaz. Wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshuran. Iqra kitabaka kafa binafsik al yawma 'alaika hasiba. Nah, jadi teman-teman semua, memang kalau menggunakan Al-Quran Indonesia, ya tidak ada tanda-tanda apapun, hanya ada tanda fathah-tain, kemudian ada alif, ya, dikasih harokat, sehingga membingungkan ya. Seperti Pak Haris tadi baca, Pak Ahmad Suhar baca, Pak Eka baca. Nah,
Tapi sebenarnya yang penting buat kita adalah kalau kita menemukan ada tanwin kemudian bertemu dengan hamzah wasol, nah ini dia konsepnya, itu yang harus diketahui ya. Tidak boleh langsung dibaca ya dengan terlek aslinya, tapi harus dibantu dengan nun penyambung atau nun wikoya seperti itu ya. Jadi yang tadinya ro-nya itu berbaris 2, ro-nya dihilangkan 1. Nah, baris 2-nya dia menjadi baris 1 saja ditambah dengan nun. Jadi mansyura niqra kitabak. Nah, seperti itu ya. Silakan Pak Sahro ini langsung dari wa nukhrijunahu, coba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك. Ya, cukup. Abdul Akhir. Dibuka mic-nya, dibuka mic-nya. Wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansurik kitaban yalqahu mansuran iqra kitabaka kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Ya, Pak Ari. Saya Ya, silakan. wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyuran inka ikra kitaba. Bunyi ronnya dihilangkan. Ya. Tadi yang bunyi Suronik, suronik. ronik ya, mansyuroniq. Coba. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyuronik kitabak ya, tidak ada mat. Oh ya. Kitabak. Coba sekali lagi. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansuronik kitabak. Iya, cukup dulu. Sekarang Pak Ari yang dari Pasuruan, dari Pandaan. Sekarang Pak Ari Pandaan. Baik, Ustaz. Wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyuran iqra kitabaka kafa binafsik. Masya Allah, bagus. Sekarang diulang kembali, Pak Eka, diulang kembali. Wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyuran iqra kitabak. Ro-nya pendek, mansyuraniq.
ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك. Iya. Sekarang Pak Haji Ahmad Suhar. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyuran iqra kitabak. Masya Allah. Sekali lagi. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyuran iqra kitabak. Terakhir Pak Haji Sordi Aus masih monitor kah? Haji? Ini mau berangkat nih. Oh ya, sekali lagi. Monitor di jalan aja nih. Oh, lagi di jalan ya? Iya, ini mau berangkat gitu. Masya Allah. Ya Monitor udah. aja Ustaz ya. Boleh. Iya, terima kasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, semuanya sudah dapat giliran untuk membaca. Sekarang PR-nya Surah Al-Ankabut ayat 41. Coba dibuka dulu Al-Qur'annya biar dikasih tanda. Surah yang ke-29. Halaman 401. Kalimat ittakhazat baita, ya. Berapa Ustaz? Ayat berapa? Ayat 41. Matsalul ladzina takhadhu, ya. Masya Allah. PR-nya banyak di sini ya. Sudah ketemu? Udah ya. Ya udah. Pertama PR-nya dulu kalau diberhenti di Al-Ankabut ya. Kemudian kalau disambungkan ke kalimat ittakhazat baita. Nah, itu dulu PR-nya. Kalau berhenti kamatsalil ankabut ya. Kemudian kalau diwasolkan gimana caranya? Nah, itu dulu PR-nya. Walaupun di ayat ini banyak sekali pelajaran-pelajaran hukum-hukum tajwid yang harus kita pelajari nantinya. Ya. Yang sudah bisa mengerjakan bisa langsung japri ya, pakai voice note. Jadi kalau diberhentikan, tanya disukunkan, kalau diwasolkan bagaimana akhirnya. Baik. Abdul Lahir sudah ketemu PR-nya? Jelas, Pak. Sudah ya? 401. Iya.
Kalau sudah paham PR-nya, ya selamat mengerjakan, selamat berlibur, dan kita akhiri karena sudah melewati waktu 7. Sebelumnya Ustadz, Iya boleh Pak. yang di PR-kan pada itu yang pada kamasalil angkabut Ya berhenti. itu kemudian takwa itu atau yang lain juga atau hanya satu itu aja? Itu dulu biar nggak membingungkan. Oke, ya, oke. Angkabut diwasalkan dan kita kontak baita. Ya. Kalau di Al-Qur'annya Pak Haji, Al-Ankabut ada tanda wakofnya nggak? Kalau berhenti di saya Ah, tidak ada. Kalau yang saya pegang ini tidak ada. kalau di Al-Qur'an yang lain ada? Ada. Di Al-Quran yang lain. Ada tanda jim. Ada tanda wakaf jim ya? Ya. Jais, Ustaz. Nah, tanda wakaf jais ya. Jais. Bagus. Rata-rata kan berhenti di situ tuh kalau teman-teman membaca. Kalau suka berhenti di Al-Ankabut segitu ya. Ya, rata-rata berhenti. Karena boleh berhenti, boleh wasol. Iya. Enak berhenti. Enak berhenti, iya. Iya, baik. Baik ya, cukup sampai di sini ya. Sekarang masuk sesi terakhir. Sesi tanya jawab di luar materi boleh, atau saran pendapat boleh 5 menit. Ada yang bertanya? Saya Ya, Pak Aris. Nah, boleh. Pak Aris yang ada di Bandung di mana Pak Aris? di Dago, Tat. Oh, di Dago ya, lupa saya. Nah, gimana Pak Aris? Itu apa? Ada titik 3 di atas, Tat. Saya lupa terus, pernah sering dibahas tapi saya lupa lagi. Oh, tanda wakaf. Iya. Ya, titik 3 ya, mu'anaqah namanya. Boleh. Harus apa itu, Tat? Oh, berhenti di salah satu titik yang 3. Nah, coba kita lihat misalnya surah Al-Baqarah ayat 1. Coba. Surah Al-Baqarah ayat 1. Apakah ini yang dimaksud? Nah, ini sudah dibahas ini ketika pemilihan berhentinya yang kadang-kadang memang teman-teman suka bingung. Nah, untuk membedakan ini saja sulit nantinya. Sudah ketemu Pak Aris? Iya betul, Pak. Ada. Ayat 2. Iya. Nah, coba dibaca. Kita... Coba dibaca ayat 1 sama ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi. Nah, Pak Aris mau milih berhenti di mana? Boleh di biasanya di Buffy gitu tadi. Boleh, nggak masalah. Masalahnya kalau di hukum tajwidnya menjadi apa itu? Kalau di ba, hukum tajwidnya apa? Apalagi kemarin di pembahasan itu bertemu dengan hamzah. Nah, itu dia. Ketika bertemu dengan hamzah, maka menjadi matsilah tawilah. Nah, kalau berhenti di ba, maka menjadi matlin. Cara bacanya beda. Kalau berhenti di ha, maka dia menjadi mat arid lisukun. Cara berhentinya berbeda. Nah, itu dia yang harus benar-benar dipahami. Tidak boleh dzalikal kitabu la raib. Nah, itu tidak boleh. Karena di situ ada yasukun, sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah. Nah, harus dengan lembut, ya, harus dengan lembut. Itu dia ya, namanya mu'anaqah, berhenti di salah satu titik yang 3. Itu tanda-tanda waqaf, tanda-tanda berhenti. Gitu kira-kira Pak Aris. Iya, terima kasih Pak. Ada lagi yang mau bertanya?
Gimana Pak? Izin Ustaz, Hmm? izin mau bertanya sama Pak Eka Ustaz. Oh iya boleh. Mohon maaf Pak Eka, yang digunakan sekarang pakai mushaf apa Pak Eka? Indonesia atau Indonesia, Pak. Indonesia ya? Iya. Oke, baik. Biar tidak penasaran gitu ya. Tadi kan Pak Eka sempat bertanya perihal bagaimana cara membaca, apakah harokatnya itu tadi ya? Iya, Apa? iya benar, Pak. Oke. Sebenarnya kalau di mushaf Indonesia tidak ada masalah. Sebagian besar ada harokatnya itu kalau di mushaf Indonesia ada harokatnya. Yang tadi itu masalah itu kan perihal hamzah wasol gitu ya. Nah, tetapi kalau misalnya ada ditemukan di mushaf Indonesia tidak ada harokatnya, itu cirinya paling mudah begini. Kalau kita perhatikan harokat yang ada di huruf ketiga, ya, huruf ketiga. Apakah harokatnya itu fathah dan kasroh? Fathah dan kasroh. Kalau harokatnya itu fathah dan kasroh, maka hamzah wasolnya itu menggunakan atau dikasih harokat kasroh, gitu, ya. Tetapi kalau harokat di huruf ketiganya itu dhammah, maka hamzah wasolnya dikasih harokat dhammah. Kurang lebih seperti itu Pak Eka. Jadi biar Bapak tidak penasaran gitu. Gitu kurang. Apakah menjawab? Ya, yang kalau ketiganya itu tadi fathah atau kasroh dikasih Fathah atau kasroh dikasih kasroh hamzahnya. kasroh. Kasroh. Ini Pak, contohnya yang Al-Baqarah ini, yang Al-Lazi ini Pak. Oh, aladi itu beda. Oh beda ya Pak. Ya, karena kalau ini kan alif lam. Oh, Al-Qamariyah. Iya, kalau ini jadi alif lam ini. Oh iya. Jadi apa namanya? Itu kalau kita ketemu dengan alif lam, harokatnya selalu fathah. Oh. Iya, selalu fathah. Gitu, Pak. Ya, Itu jadi kita sama-sama itu belajar di suratul sini, Pak. Fatihah itu Pak Eka, Ya. suratul Fatihah ayat 2. Ya. Alhamdulillah. Oh iya. Ya. Itu kalau kita ketemu dengan alif lam itu cirinya bedanya itu harokatnya selalu fathah al gitu. Iya. Gitu. Mudah-mudahan menjawab Pak Eka. Iya. Ya, gitu. Ya. Gitu Pak Ustaz. Ya, terima kasih Pak Jiran, bagus, Masya Allah. Ya, kita sama-sama sharing ilmunya. Ada Pak His CN Pro. Siapa ini Pak His CN Pro ini? Baru gabung Ustaz. Baik. Insya Allah pekan depan bisa bergabung kembali setiap hari Sabtu jam 5.30 atau hari Ahad jam 5.30. Baik. Akhirnya kita sudahi sampai di sini pertemuan kita. Saya mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan, kealpaan. Mari sama-sama kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Kita sama-sama membaca surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz. Bapak semuanya. Hatur nuhun.